Dan di dalam situasi ini tentu aja ada kalah dan menang gitu. Saya lihat saya kalah, Johan kalah, Bun Bun menang gitu. Tapi saya beritahu ke teman-teman bahwa bukan kalah menangnya gitu, tapi di tengah kekalahan kita itu sebenarnya banyak waktu. Setuju nggak? Kita jadi banyak waktu sekarang. Makanya jangan kehilangan momentum gitu. Kita harus persiapkan ke depannya gitu. Jangan sampai kita larut tanpa melakukan hal-hal yang kita harus persiapkan di masa depan. Makanya saya beritahu kepada anak-anak saya sama teman-teman di kantor bahwa ayo coba kita review plan kita gitu. Plan yang kita udah lakuin tahun ini, apakah perlu kita review gitu? Adakah perubahan-perubahan yang harus kita lakukan gitu? Terus apa preparation kita? Apa yang harus kita pelajarin gitu? Terus baik itu perusahaan gitu. Terus kemudian mari kita ciptakan, karena banyak waktu, kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadi habit buat kita. Ya nggak pakai masker, cuci tangan, hidup bersih, menjaga jarak, itu kan akan menjadi habit yang kedepannya gitu. Jadi jangan kehilangan momentum dan prepare untuk masa depan kita, lebih hidup sederhana, jaga keuangan kita, belajar keuangan, belajar manajemen keuangan gitu. Dan yang terakhir sih, tetap aja menabur ya. Kalau kita memang ada rezeki ataupun ada uang, tetap menabur dalam keadaan apapun. Karena kita tahu nanti di masa depannya, saya percaya taburan kita itu akan menjadi kekuatan dan penghiburan. Karena pada saat kita menuainya itu tidak, pada saat kita sulit atau pada situasi yang tidak menguntungkan, masa tuaian itu datang. Just be prepare, jangan kehilangan momentum. Jangan takut ambil keputusan. Jadi ini melatih kita untuk belajar bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatu juga ya. Yes. Tapi yang menarik tadi yang terakhir Pak Ivan sempat bilang tetaplah menabur. Nah itu mungkin ini di luar kebiasaan orang, justru dalam kondisi ini kita harus menyimpan. Tapi ini ada kalimat yang sangat luar biasa tadi, tetaplah menabur. Nah, bagi orang yang lagi nggak ada, kira-kira apa yang mereka harus tabur ya? Tabur kebaikan, tabur kebaikan ya. Tabur kebaikan, menabur apa? Doa, lain, dan ya. Tapi memang kalau bicara kita lagi itu bisa jadi benih Pak ya, teman-teman, bisa jadi benih. Iya. Kita nggak pernah tahu. Kalau jadi kalau ngomong menabur kan banyak juga. Kalau kita banyak waktu di rumah, kita bisa sharing kata-kata yang penuh berkat, sharing, bisa mendoakan, ya kan? Yes. Sharing video-video motivasi itu juga menabur juga sih rasa. Yes. Karena banyak orang juga menonton dan bisa diberkati juga. Kalau saya di rumah ini tantangannya tadi saya udah ceritain, cuma gimana, tadi kan Pastor Billy sempat bilang gimana terus solusinya, kita mau ngapain. Seperti Pak Ivan bilang, memanfaatkan momentum ya. Kadang-kadang kita juga jadi kebanyakan di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa online doang kan. Kita dagang nggak bisa dagang, karena kita pikir dagang, jadi karena kita basicnya pedagang, jadi kita mikir mau dagang apa ya kan. Kita di Mangga 2 tutup, jadi barang-barang di sana nggak bisa dijual, karena kita nggak bisa masuk ke gedung itu. Berarti gimana kita bisa dagangnya? Berarti barangnya yang barang baru kita alihkan, kirim ke rumah. Jadi kita online dari rumah gitu kan. Jadi saya coba online juga dari rumah. Ya puji Tuhan ada lumayan lah, kita bisa bergerakkan dari tambahan. Terus kemudian kita pikir mau dagang apa, mau cari apa, penghasilan apa. Jadi ya di rumah ya browsing sama istri kadang-kadang. Dagang apa nih bagus ya? Nambah apa? Jual masker gimana? Banyak kebutuhan. Ya boleh juga kita nambah. Jual termometer boleh ya? Boleh. Jadi ya kita coba cari sih apa aja, yang penting halal kan. Kita coba cari apa aja yang bisa kita dagang. Ya reseller aja lah, kita nggak punya barang ya reseller aja. Orang jual masker tuh mungkin 60.000, kita bisa jual 70.000 atau berapa. Ya kalau ada berkatnya ya bisa nambah penghasilan juga kan. Gitu. Karena kalau nggak ada penghasilan, kita pusing juga di rumah, bisa berantem sama istri malahan. Kan? Mana istri jadi mau distributornya bun-bun aja.
Iya, jadi betul-betul boleh. Dan saya juga berpikir loh, kenapa di saat-saat sulit ini ternyata masih ada orang yang produktif juga loh. Ternyata bisa gini. Di saat saya kehabisan plak ban atau alat tulis atau yang lain atau plastik, kantong plastik, ternyata ada juga di online yang jual mereka. Toh mereka bisa jualan gitu, bisa menghasilkan sesuatu. Berarti saya pikir, wah, iya emang mungkin udah saatnya juga kita nih emang fokus ke online. Kalau saya ya yang di dagang ya, setuju banget. Harus fokus ke online nih gimana ya. Jadi kita nggak tahu musibah apa yang kedepannya, bisa mungkin banjir lagi, kebakaran, virus apa lagi baru. Nah, Pak Ivan bilang lagi momentumnya sekarang ya. Jadi mungkin jadi kita berpikir ke depan kayaknya kita mau fokus online nih, gimana kita perkuat online-nya jadi bisa dagang gampang, bisa digampang. Kalau gedung bisa tutup, kalau online kita dari mana aja bisa kirim kan. Jadi saya pikir gitu. Dan kemudian yang kedua mungkin saya pikir juga baiknya teman-teman berhemat juga di saat posisi sekarang. Kalau kita di karantina di rumah ya jangan boros-boros juga, beli snack ya yang sewajarnya, jangan numpuk sampai ngabisin uang kita di snack juga ya, kan itu wasting juga. Jadi yang penting-penting aja, Indomie yang murah meriah, oke, bisa gitu. Jangan beli snack yang bermerek dan apa-apa ya, kecuali kalau keuangannya masih tebel ya silakan ya. Tapi kalau yang teman-teman yang posisinya sekarang lagi berhemat ya, snacknya juga di prepare juga yang sewajarnya juga. Jangan di rumah snacknya menggunung tapi jadi uangnya habis di snack gitu. Jadi nanti besok kita kan nggak tahu sampai berapa bulan ini bakal pulih atau apa ya kan. Jadi yang berhemat dan coba lebih kreatif aja, coba cari apa yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, yang menarik ternyata dari pembicaraan kita juga saya nemukan bahwa orang juga akhirnya mau nggak mau harus melek teknologi ya. Iya. Melek teknologi bisa dimanfaatkan sebagai bentuk ide kreatif dan orang sekarang bisa usaha mandiri dari rumah juga. Karena yang ini kan yang persoalannya adalah kita nggak boleh di pabrik dulu nih, dan ditahan di rumah, dan ternyata dan mungkin juga selama kita ada di rumah ya bisa aja ide-ide kreatif yang mungkin sekarang ini belum kita bisa lakukan, tapi ketika kondisi kita doain cepat normal, mungkin ide-ide bisa terjadi di kedepannya. Bagian dari kayak misalnya jadi kayak bun-bun aja rame Indomie. Besok saya mau jual Indomie juga nih, ambil dari bun-bun aja. Itu udah terjadi kok. Itu udah terjadi. Jadi kan adik aku kan juga main di online. Dan dia kan biasanya mainnya juga di fashion kan. Sama, karena lagi lesu banget, menurut dia fashion tuh lagi lesu banget. Karena orang lebih utamain kebutuhan makanan mereka gitu. Pokok. Jadi akhirnya dia tuh yang dia jual semua list produk yang ada di toko saya, dan alhasil tuh Gojek tuh datang udah nggak keruan, bisa sekali datang 4 Gojek, 5 Gojek. Belinya apa? Indomie 1 dus, terus beli susu. Jadi dan kalau dilihat ongkir itu lebih mahal dari untungnya saya loh. Paling terus aku cuma 2.000 misal, ongkirnya yang ngirim Indomie itu 31.000. Buset. Kalau itu saking ini, menurut aku gini, orang saking takutnya mau keluar mungkin masih mending daripada dia yang keluar, mendingan suruh abang Gojek yang keluar. Dia sampai rumah cuma tinggal terima barangnya, disemprot-semprot disinfektan, udah mereka udah punya barang lagi, udah punya bahan makanan lagi. Nah, makanya disinilah yang aku rasa kadang-kadang kenapa saya berpikir sebenarnya aku bisa aja kalau mau libur. Aku kan udah perusahaan, jadi udah banyak juga yang punya DO aku gitu. Jadi buat toko-toko yang masih mau buka, mereka cuma tinggal calling aku bisa suruh orang pabrik yang kirim semua. Jadi aku nggak perlu harus kirim, nggak perlu anak buah kirim. Tapi karena kan papi aku masih bareng saya nih, jadi aku istilah kata, ya aku bantu papi lah. Jangan sampai dia sendirian fighting kan kasihan. Jadi aku bantu karena toko ini udah 3 generasi gitu. Jadi benar-benar harus supply ke setiap downline-downline-nya, toko-toko warung-warung kecil. Mereka mau belanja kemana, kasihan kan. Jadi aku tetap provide gimana caranya. Tapi memang dari segi teknologi aku setuju itu. Tokopedia, Shopee gitu-gitu itu lagi dikembangin memang. Itu bagus.
Dan benar-benar apa ya, mempermudah setiap orang, nggak perlu keluar rumah. Jadi aturan-aturan dari pemerintah untuk WFH, untuk stay at home, safe at home gitu kan, itu bisa terlaksana itu sebenarnya. Iya. Wah, jadi kita udah mulai masuk sebenarnya sebenarnya saya punya pertanyaan juga dalam hal ini adalah kira-kira hal-hal positif apa sih yang pada akhirnya lahir nih dalam situasi seperti ini. Dan tadi kita udah sempat menyinggung juga ya. Kira-kira dari teman-teman ada tambahan lagi nggak? Kira-kira dalam situasi yang sulit ini menemukan hal positif apa kira-kira? Kalau saya dari hasil positifnya gini, jadi kalau kita dulu saya pernah cerita ke teman-teman, waduh Januari ini udah kena banjir kayak Bun kan, habis banyak banget, sudah tempat kita berjualan tutup segala macam. Serasa itu kayak kita itu nggak bisa melewati bulan ini gitu. Baru awal Januari, baru awal tahun, ya kan. Kadang-kadang kita sama, mungkin teman-teman juga yang nonton juga mungkin merasa, aduh kayaknya gue nggak bakal bisa ngelewatin bulan ini nih. Mungkin ada beberapa juga mungkin merasakan itu. Kadang-kadang kita juga intimidasi iblis itu main di pikiran kita kan. Gimana kita ngelewatin ini? Kita dipecat, kita mesti bayar karyawan, mau bayar pakai apa? Gimana ngelewatinnya? Kita baru mulai usaha, ya kan, banyak mungkin tantangan yang kita lewatin. Tapi percayalah, dari Januari kita juga ngerasain seperti itu. Saya juga pernah ngerasain seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai bulan ini April juga, toh kita juga bisa melewatinya dengan baik. Dan saya percaya hari-hari ke depan kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Tuhan memang nggak janjiin perjalanan selalu mulus gitu ya. Ya, perjalanan selalu mulus, tapi kan Dia berjanji selalu sertain kita kan, kasih kekuatan buat kita. Jadi semua pasti kita bisa lewatin deh bersama dengan Tuhan. Jadi jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam setiap itu. Dan juga tantangannya mungkin juga yang berkeluarga, kalau kita punya pasangan melewati masa-masa sulit ini, ya menurut saya yang penting juga kesehatian sih. Karena kalau duit nggak ada, ya kan, sukacita diambil, sama pasangan berantem, itu juga mencuri sukacita kita. Jadi sukacita, kesehatian dengan pasangan, saling mensupport sesama teman, itu penting banget. Jadi hikmatnya saya pikir ya kita harus sama-sama saling menguatkan sih. Gitu. Yes, Pak Ivan, hal positif apa Pak Ivan selama beberapa bulan ini? Kalau saya optimisnya gini, setiap keadaan itu selalu ada opportunity-nya gitu kan. Jadi kalau kita coba kita amati aja gitu, kita cari, kita amati, kita pelajarin setiap kesempatan yang ada, itu pasti ada gitu. Saat ini mungkin ya nanti harga-harga tanah itu menjadi turun, properti juga turun, jadi cash itu nomor satu, ya kan. Terus pemerintah juga nggak diam diri, dia mau ngelontorin 405 triliun untuk memajukan perekonomian aja, dia gelontorin 150 triliun kan, 75 triliun untuk kesehatan, 120 triliun untuk jaringan pengaman sosial. Nah, program pemulihan ekonominya ini 150 triliun. Nah, itu mungkin ada beberapa poin yang kita juga bisa ambil kesempatan. Terus saya berpikirnya juga nantinya mungkin daerah-daerah akan lebih maju dari Jakarta gitu. Jadi karena orang nggak pernah ngalamin ini Jakarta ditinggal, biasanya Jakarta ditatengin. Nah, sekarang Jakarta akan ditinggal. Tidak tahu berapa lama ya. Bisa aja nanti kembali lagi, bisa sih. Tapi apakah pola yang sama atau pola yang nggak sama gitu. Jadi coba teman-teman amati hidup ini, amatin situasi Indonesianya, cuma amatin aja sambil belajar ya, sambil apa yang bisa kita pelajarin, apa yang bisa kita dapat hikmahnya gitu. Itu aja. Jangan sampai kehilangan pelajaran dan momentum yang mungkin berguna nggak buat kita, mungkin buat anak-anak kita gitu suatu hari nanti. Iya. Kalau Bun, hal positif apa terjadi selain apa toko kelontongnya ini ya oleh keuntungan. Aku mau bilangnya juga gini sih, aku untuk toko aku meskipun banyak penjualan, aku nggak up harga sama sekali. Jadi selama harga itu memang umum dari awal aku beli
sebelum terjadi corona sampai saat ini pun aku tetap jual harga yang sama gitu. Kan kalau kita dengar kan penimbun masker, harganya 15.000, 20 sekarang sampai 375. Bahkan aku tetap beli harga segitu karena mau nggak mau kita harus pakai buat karyawan, buat kita, buat untuk kita semuanya sehat. Menurut aku udah nggak zamannya kalau kita tuh sebagai pelaku bisnis berlaku sekejam itu menurut aku. Untuk yang lagi rising-risingnya bisnisnya, soalnya kayak mungkin yang bisnis alat-alat kesehatan atau bisnis sembako, kalau sampai ada yang up harga itu menurut aku sih ya mereka kurang bijaksana. Karena gini loh, biasa aku analogikan gini, biasa satu hari aku pembeli ada 100 tanpa corona. Saat ini ada yang beli bisa sampai 200 dan 300. Artinya dalam jumlah volume pembelian mereka pun itu aku udah untung. Dalam arti aku sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa gitu. Tanpa aku harus upgrade harga itu gitu. Jadi tolong bisnis dengan rasa kemanusiaan juga gitu loh. Jangan karena kita punya saat ini kita di atas angin, kita berhak melakukan apapun itu tanpa rasa kemanusiaan. Itu yang paling penting buat aku, karena jujur aja aku memang merasa sungguh diberkati gitu. Dengan kejadian dari banjir pun aku udah bilang, memang dari awal Januari udah optimis banget karena aku akan multiplikasi. Begitu aku se-opnam, inventory semuanya rapi, tinggal jalan gitu. Banjir gede yang nggak pernah terjadi aku bisa kena. Terus aku cuma bilang, ya memang tahun ini mungkin ombaknya gede, ya udah kita siap surfing aja sekalian. Dan ternyata di bulan-bulan ini Tuhan izinkan aku merasakan gitu. Di posisi yang mungkin nggak pernah nih seumur-umur kayak gini, ngerasain jualan dengan rasa udah sampai aku mesti ngurangin jam operasional aku. Karena apa? Kalau aku sampai seperti operasional biasa, karyawan saya pasti akan kelelahan semua dan kita semua akan kacau gitu. Artinya kan sungguh rame gitu loh. Dan patut bersyukur aja sampai situ. Dan memang aku enough is enough. Aku juga encourage setiap pelanggan aku, donan-donan aku yang ngambil Indomie sama aku dalam jumlah banyak, aku cuma bilang, tolong kalau harga tuh jangan di-up. Aku bilang, aku kasih kalian ini karena dari pabrik pun harganya nggak di-up gitu. Jadi saya nggak nge-up 1 sen pun, tolong sampai ke bawah jangan di-up. Misalnya kamu beli biasa 1 minggu 2.000 dus, sekarang 1 minggu 7.000, itu udah luar biasa buat omset kamu. Nggak perlu di-up buat harganya pun udah untung gitu aku bilang. Ya seperti itulah maksud aku. Jadi memang aku dalam hal positif, dalam hal yang lagi mungkin di atas angin, lagi di merasa nggak seperti yang lain, mungkin mesti WFH dan mereka dalam kondisi bingung bayar atau apa-apa gitu kan. Tapi memang akan selalu ada pelangi sih setelah hujan. Jadi jangan terlalu disedihin kondisi saat ini, karena mungkin seperti yang Om Ivan bilang, harga tanah akan lebih murah nanti. Jakarta ditinggalkan. Mungkin yang saat ini kita pikir, wah Jakarta mahal banget nih, mau beli tanah segede gini susah nih, gitu. Toh setelah kejadian ini bisa beli tanah yang gede, gitu. Siapa tahu, gitu. Jadi yang penting kitanya siap sedia aja tetap gitu, dalam kondisi apapun. Satu hal yang dari Bon share tadi, aku nangkep juga bahwa justru sebenarnya hal positif yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan teman-teman adalah bagaimana kita tetap belajar untuk punya sikap, punya integritas ya, Bon ya, untuk tidak ya, mungkin sebenarnya ini kesempatan untuk cari untung yang besar dalam situasi Bon, tapi integritas, rasa kemanusiaan, rasa kasih yang kita belajar juga untuk tetap coba standing firm, tetap stay. Oke, itu hal yang baik sih ya. Mungkin juga ini juga jadi pelajaran buat kita semua dan yang bagi yang nonton, biarlah kita meninggalkan sisi kemanusiaan kita. Khususnya bagi mereka yang lagi di atas angin tapi nggak ke bawah angin. boleh ikut arus, tapi jangan memperbesar arus saja. Oke. Seperti Pak Ivan bilang, maksudnya ada momentum ya, ada momentum. Tapi kalau saya dari sisi pedagang ya, Pak Ivan bilang momentum. Kalau emang ada momentumnya, emang alat kesehatan lagi naik, ya why not juga kita
kita untuk jual juga, selama itu tidak kita besar-besarkan juga ya. Kayak pertama saya juga pikir jual masker kok orang banyak hujat, saya bilang gitu. Kita mau cari masker merek, salah satu merek Sensi 400 ribuan, saya bilang cari di mana, saya juga butuh gitu, saya mau cari juga nggak ada, udah mahal, nggak ada barang ya kan. Jadi saya inisiatif, ya udahlah, daripada nyari di Indonesia yang nggak ada, ya udah saya masukkan dia luar. Jadi kita membantu juga orang-orang biar kesediaan barang itu ada juga ya kan. Yes. Jadi jangan salah artikan orang yang jual masker itu, dia cari untung. Dia kadang-kadang di luar itu banyak haters juga sih emang di dunia ini. Karena jual termometer orang bilang cari untung. Jual masker orang bilang cari untung sampai semana. Loh, emang kecuali kalau kita nimpun kayak Bun Bun, misalnya saya beli Indomie dari Bun Bun 7.000 kardus, terus saya simpen ya kan, harganya saya 2 kali lipatin, nah itu dibanding. Tapi ya kalau teman-teman emang bisa, kayak sekarang kan lagi rame masker ya. Kalau teman-teman yang lain yang nonton juga mau cari tambahan, ya nggak masalah juga, masker kain ya naik 1.000 kan nggak masalah dong ya kan, dapat hasil buat teman-teman. Mungkin juga. Maksudnya yang penting sewajarnya ya sewajarnya aja. Jangan sampai kemudian orang lagi menderita kita malah menahan-nahan gitu. Yes. Ya, betul. Seperti kata Pak Ivan, ada momentumnya, emang lagi di betul. Bisa kita bisa pakai. Betul. Nah ini saya kira ini hal-hal yang baik ya dari teman-teman, dan saya percaya ini juga nggak lepas dari karena teman-teman ini tahu saya orang yang bergereja bahkan sudah melayani. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sih nilai kehidupan bergereja dan kehidupan kebenaran yang teman-teman rasakan mempengaruhi bagaimana teman-teman bisa punya reaksi yang benar, dan seperti tadi Bun juga bisa ngomong kayak gitu. Kira-kira keterlibatan kehidupan bergereja pentingnya seperti apa, dan ya mungkin kita rindu sama-sama juga ya untuk bisa ngumpul-ngumpul lagi untuk bergereja, ngumpul langsung. Tapi kira-kira keterlibatan gereja dalam kehidupan teman-teman sendiri gimana? Kalau saya positifnya mungkin supportnya juga banyak dari teman-teman gereja ya, teman-teman leaders juga misalnya gitu. Jadi kita di koridornya gereja, kita ada teman-teman rohani yang menguatkan kita gitu loh. Kadang-kadang kalau di luar sekuler mungkin kita juga jadi berpikiran licik, pikiran apa ya kan. Tapi kita punya teman-teman rohani kayak Bun tadi kan ngingetin ya, kalau kita jualan jangan sampai gila-gilaan juga untungnya ya kan. Kita di koridor ya kan. Jangan sampai kebablasan juga. Jadi terus ada teman-teman gereja yang nanyain kabar kita gimana ya kan. Karena kalau di luar itu kita juga nggak tahu kita lari ke mana ya kan, siapa yang mau ini. Jadi ya banyak ayat-ayat, banyak video-video motivasi yang teman-teman gereja juga kirimkan buat saya juga. Jadi menguatkan saya juga sih. Itu sih. Jadi teman-teman gereja. Kalau Pak Ivan? Ya. Kalau saya amati ya, dari awal saya ikut gereja itu FLC ini tema-tema khotbahnya itu adalah mengenai kebenaran gitu. Bukan lagi kita bercerita mengenai berkat sekuler atau keduniawian gitu. Istilahnya kita itu melakukan trading dengan Tuhan gitu. Kalau kita berbuat baik ya Tuhan nanti kasih baik. Itu enggak gitu. Tapi kita diajarkan bahwa FLC mengajarkan bahwa memang Tuhan itu punya kuasa. Apapun yang terjadi dalam keadaanmu, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang campur tangan gitu. Kalaupun Tuhan izinkan hal terjadi, ya Tuhan mau nyatakan kemuliaannya di dalam kehidupanmu. Tetap kuatlah, tetap positif, tetap bersyukur, tetap bersuka cita gitu. Jadi itu adalah kebenarannya gitu. Sehingga saya pun merasa dikuatkan di dalam gereja ini gitu, bahwa kalau saya hidup ada sukacita, ada rasa syukur. Kalaupun saya mati, saya udah punya rumah di surga gitu. Apalagi yang saya takutin gitu. Ada kala menang dalam mengikuti FLC gereja kita ataupun Tuhan Yesus gitu. Semuanya menang. Amin. Bon gimana Bon? Kalau aku ya FLC banyak bantu aku. Lebih dari itu khotbah-khotbah yang aku suka dengar setiap, apalagi semenjak
WFH ini kan kita ibadah by online juga ya. Sebenarnya sih sedikit ada rasa kurang juga nih, kayaknya biasa rame-rame gitu kan. Kangen ya. Jadi kita, kayak ada yang kurang gimana gitu kan. Tapi beberapa kali aku ngerasa memang firman Tuhan selalu ada yang nyantol buat hidup kita. Gitu. Ada aja yang nyantol. Meski mungkin orang yang lain mendengarkan ada yang beda di bagian manakah mereka terasa gitu kan. Aku berasa sepertinya Pastor Josh berkhotbah tentang Yosafat, dibilang. Yosafat itu orang yang ketika diberkati Tuhan, tapi nggak menjadi turun keimanannya, tapi malah semakin melekat sama Tuhan. Itu yang aku rasakan, bahwa gini, di saat ini kamu sedang diberkati Tuhan, so jangan sampai kamu nih malah menjauh dari Tuhan atau malah mengecewakan lagi gitu. Otomatis aku berpikir sejak awal Januari pun nggak ada keraguan aku masuk tahun 2020. Aku lewat aja, meskipun banjir, diterjang karena banjir pertama kali. Ko Johan udah pernah ke toko, dia lihat porak-porak Anda di toko hancuran juga. Cuma aku mesti gimana gitu kan. Kejadiannya di saat kita tidur lagi. Pagi-pagi aku cuma pikir besok kita ada acara keluarga kumpul, toto yang lihat, waduh banjir. Ya udah, surprise, tapi nggak pernah sedetik pun aku nyalain Tuhan. Jadi aku terima semua karena aku merasa Tuhan udah terlalu baik lah buat aku. Jadi kalau hal kayak gini aja pasti punya maksud yang lain gitu. Jadi kalau sampai dibawa sampai di bulan Maret lewat, April lewat, pasti lewat terus. Itu yang selalu Pastor Josh bilang. Kalau tahun lalu kita bisa lewati, artinya gitu kan, di tahun ini pasti kita bisa lewati juga gitu. Amin. Meskipun tantangannya beda-beda. Setiap level memang mungkin aku pikir akan banyak tantangannya beda-beda. Makin tinggi level mungkin makin tinggi gitu ujiannya. Tapi yang terpenting buat aku adalah gini, kita semua tetap sehat, baik jasmani maupun rohani gitu. Apalagi setiap bulan, setiap harinya ada ayat wajib baca kita setiap hari kan udah di pointing tuh. Itu sangat membantu. Jadi akan membantu di saat kita merasa lemah, kita dikuatkan. Di saat kita khawatir, khawatirnya itu hilang gitu. Amin. Dagang kayak gini tuh khawatir banget. Aku sering bilang sama Om Ivan juga sempet kan order buat sumbangan dan aku bisa bantu juga kemarin. Dan aku selalu bilang, Om, aku nggak bisa simpen barang banyak-banyak sekarang karena kita harus relevan gitu loh. Kita lihat kondisi kayak gini ya, kita juga dagang bisnis ya bisnis, tapi nggak bisa kalau dibilang arogan seperti tanpa ada masalah. Sekarang kan masalah sosial, politik, ekonomi semua kan campur aduk. Jadi pinter-pinter lah bawa diri, dengerin aja apa kata firman Tuhan, bawa dalam doa terus gitu aja sih. Wah, puji Tuhan. Nggak terasa kita ngobrolnya udah cukup lama ya. Tapi satu hal. Bingung nanti. Tapi satu hal saya percaya gini ya, pentingnya kita tuh sekarang sedang dilatih Tuhan atau diingatkan Tuhan tentang pentingnya sebuah keluarga ya. Work from home, banyak di rumah, dan lagi selain keluarga kita yang kita bisa ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak nyembah Tuhan, ibadah aja online dari rumah sama keluarga. Betul. Lalu kemudian dan yang kalau saya sih bersyukur banget bahwa kita juga punya teman-teman sebagai keluarga rohani juga, di mana kita bisa saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan. Oke, saya pikir kita mungkin akhiri dulu percakapan kita. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan nggak sama yang nonton? Anda sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, Anda juga yang punya pengalaman langsung berhadapan dengan situasi ini, dan tentunya sebagai pemimpin-pemimpin di gereja yang melayani, kira-kira apa yang Tuhan taruh di hati teman-teman masing-masing untuk disampaikan. Siapa tahu ada yang nonton dan mereka merasa dikuatkan oleh teman-teman. Mulai dari Pak Ivan barangkali. Kalau saya sih cuma mengingatkan ya teman-teman untuk berhati-hati tapi tetap positif ya, bahwa situasi Indonesia nggak mudah. Jadi kita harus bantu pemerintah, jangan sampai kejadian 98 kejadian gitu karena soal masalah perekonomian gitu. Jadi kita jaga hubungan dengan banyak orang, dengan tetangga. Kalau ada sesuatu yang memang
yang perlu kita lakukan ya harus kita lakukan gitu. Tapi tetaplah berjaga-jaga, tetaplah waspada, ya enggak, karena itu iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita semua. Kalau dari saya ya mungkin ya tetap andalkan Tuhan pasti kan. Terus itu tetap bangun hubungan sama teman-teman, khususnya teman-teman Siman, teman-teman satu gereja. Karena dari mereka juga kita dikuatkan juga kan. Kalau kita sendiri juga iblis gampang nyerang kita juga kan. Intimidasi sendiri, kita ngurung diri, malah diserang gila-gilaan, gak dibantuin kita. Yeah. Kemudian kalau untuk nambah income, ya kreativitas coba kita gali lagi. Apa ya, mungkin dari kita work from home, kita ketemu hobi baru, mungkin hobi baru itu juga dapat menghasilkan, ya? Membantu kita menghasilkan, ya kan. Terus juga jangan malu juga, ya kan. Kalau kita kadang-kadang orang kan pengen coba sesuatu yang baru, terus dia malu kan, malu untuk posting, malu untuk ngomong, malu untuk apa. Ya kalau emang itu bisa membantu teman-teman semua, lakukan aja. Jadi nggak usah malu gitu. Jadi terus ya bersyukur aja dengan kondisi sekarang. Kalau masih di PHK, masih digaji 50%, ya bersyukur masih digaji, ya kan. Kalau teman-teman di PHK nggak punya penghasilan, ya bersyukur aja punya tubuh yang sehat, bisa cari kerja yang baru. Jadi cari sesuatu yang baik. Itu aja sih dari saya. Bun. Ya, kalau dari aku andalkan Tuhan lebih dari segala hal. Amen. Karena kadang-kadang kita mungkin banyak yang sombong juga nih, merasa aku kerja di perusahaan besar, nggak mungkin bangkrut, atau aku berusaha di mana. Banyak orang yang mungkin selama ini kurang bersyukur gitu loh. Mereka mengandalkan apa yang bisa mereka rasa dan mereka lihat. Tapi ternyata dengan corona ini, virus yang nggak kelihatan, yang kecil yang minta ampun, tapi dia benar-benar bisa membuat kita di rumah semua, mungkin Jakarta yang macet bisa tiba-tiba jalannya lancar gitu loh. Jadi kita sedang diingatkan bahwa jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Amin. Jadi dengan kejadian ini kita belajar banyak dari orang yang mungkin bisnisnya lagi maju-maju, tiba-tiba bisa down turun sampai terpuruk gitu. Tapi buat yang saat ini bisa WFH itu harusnya bersyukur, karena saya juga sebenarnya mau banget kalau WFH itu gitu loh. Jadi sebenarnya ada yang senang, ada yang malah dibilang WFH malah mereka nggak WFH, mereka pergi kemana-mana, sebaiknya jangan. Karena itu akan membahayakan orang di dalam rumah nanti gitu. Jadi ya patuhilah saat ini apa yang dikatakan pemerintah, patuhi gitu. Kalau saya karena dibilang bisnis makanan dan minuman, kebutuhan pokok masih boleh buka, ya aku juga bersyukur. Dan aku juga sudah buat surat pernyataan gitu loh untuk setiap karyawan saya, kalau sampai kamu ngirim terus ditahan sama Satpol PP, ini tunjukin PT Surya Bersaudara Sejahtera, kalian anggota dari saya, ini izinnya untuk kita tetap bisa jalan gitu. Ya semua sudah diperlengkapi. Jadi semuanya baik, pemerintah juga melakukan hal yang baik. Dan prinsipnya kita harus taat aja sih. Obedience itu lebih penting gitu. Kalau kita udah taat, sisanya terserah Tuhan deh. Mau dipanggil kata Om Ivan ke rumahnya udah jadi, ya sudah, nggak apa-apa. Sukacita ya. Wow. Yang pasti tetap jaga kesehatan ya. Yang pasti intinya sehat lah ya. Kalau sehat, semua yang hilang bisa kita cari lagi. Iya. Betul. Wow, oke. Wah, ini pembicaraan yang sangat menarik dan thank you teman-teman semua. Ada beberapa hal yang saya coba catat tadi dari diskusi kita. Yang pertama adalah jangan kehilangan momentum ya. Biarlah situasi yang sulit ini tetap boleh menjadi momentum untuk kita semua kembali merenung, kembali memikirkan mungkin ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dan ada hal-hal yang bisa kita kerjakan sepanjang kita ada di rumah bersama dengan keluarga. Lalu yang kedua juga be prepare, ternyata penting juga untuk kita selalu punya persiapan ya. Untuk punya persiapan karena kita nggak pernah tahu situasi seperti apa yang kemungkinan terjadi. Dan kalau hari ini bukan cuma Jakarta, kita ini seluruh dunia tuh dinonaktifkan seolah-olah.
Dan tentunya kalau orang yang punya persiapan hari ini mereka bisa lebih tenang ya. Tapi kalau yang nggak punya persiapan ya mungkin situasinya akan lebih penuh perjuangan. Lalu yang menarik tadi adalah tetaplah menabur. Ternyata memang apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan memang saya setuju bahwa apapun situasinya yang namanya menabur itu kita tetap bisa memberi. Bahkan Alkitab mengajarkan kita bisa memberi dari kekurangan kita. Dan itu lebih mulia lagi ya. Dan kita percaya Tuhan nggak pernah berhutang dengan kita semua. Jadi mungkin kalau saya sih sebagai hamba Tuhan ya, bukan pengusaha, ya saya juga ingin mengajak semua yang nonton untuk tetaplah menabur apapun yang saudara bisa tabur. Kalau saudara bisa menabur kebaikan, saudara bisa menabur doa, saudara bisa menabur motivasi. Kalau saudara bisa menabur materi untuk meneladani, silakan. Dan lain sebagainya. Lalu yang menarik juga tadi ternyata ini adalah kesempatan untuk kita bisa melatih integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita terpanggil sebagai garam dan terang. Nah, sebagai pengusaha juga, sebagai orang yang ada di dunia usaha bisnis, biarlah integritas teman-teman semua yang menonton tetap terjaga, karena kita harus ingat kita representasinya Tuhan kan. Ada hal-hal yang baik kita lakukan pasti kita akan jadi berkat. Lalu yang nggak kalah penting nih adalah tadi teman-teman banyak ngomong, tetaplah bersyukur. Wah, luar biasa nih ya. Tetaplah bersyukur karena kita yakin di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Amin. Dan jangan lupa andalkan Tuhan senantiasa. Wah, ini udah andalkan Tuhan, karena ada orang kan kita selalu tahu ada firman Tuhan bilang kita harus mengandalkan yang tidak terlihat. Nah, ini benar-benar yang nggak terlihat pun nyerang kita nih. Corona tuh nggak terlihat. Yang bisa menyelesaikan juga cuma hanya yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Amin. Jadi kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya kita punya jaminan. Thank you Pak Ivan, thank you. Thank you. Thank you Bun. Sudah thank you. Ngobrol-ngobrol, kita tentunya kita berharap, kita berdoa biarlah obrolan kita ini dapat juga menambah wawasan buat teman-teman yang nonton, termasuk kita yang ngobrol juga. Dan kita percaya dengan cara Tuhan biar ada nilai-nilai baik yang boleh diterima oleh semua yang menonton. Amin. Konten kita pada kesempatan ini. Sebelum tutup, saya ingin mengingatkan lagi buat Anda yang menonton YouTube channel ini, jangan lupa untuk berpartisipasi, please tulis komen, berbagi pendapat. Mungkin juga Anda pelaku bisnis atau mungkin ada di marketplace. Juga jika Anda butuh didoakan, please ditulis saja, jangan ragu. Kita sebagai gereja kita akan dukung Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Anda tuh nggak akan jalan sendiri. Tuhan selalu siapkan teman-teman, keluarga rohani gereja, dan FLC bersedia untuk support saudara dalam doa paling tidak ya. Kita percaya kuasa doa itu luar biasa. Tuliskan komen, tuliskan juga masukan buat channel ini, dan saya berharap Anda mau bersedia untuk subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng biar ada notifikasi ketika ada konten-konten baru. Kita berdoa biarlah ini boleh menjadi berkat bagi semua yang menonton. Bolehkah saya minta Pak Ivan menutup percakapan kita dengan doa, Pak? Mendoakan teman-teman yang menonton supaya mereka bisa survive dan ada pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat kehidupan ini Tuhan. Kehidupan ini sendiri adalah anugerah yang datang daripadamu. Kami tahu Tuhan, Kau tetap setia, Kau tetap campur tangan. Bahkan Engkau mau mati, disalibkan Tuhan, untuk menghapus dosa kami, menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami tahu Tuhan situasi hari-hari ini tidak begitu baik bagi dunia, tapi kami juga tahu Tuhan, Tuhan tetap campur tangan. Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan mau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terus berkehendaklah Tuhan, terus berkaryalah, jaga kami semuanya Tuhan, tetap setia, tetap taat, tetap bersyukur, bersukacita, dan tetap mengandalkan-Mu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau menjaga kami semuanya,
apapun yang kami lakukan Tuhan, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, pasangan, kehidupan keluarga kami, kehidupan sekolah kami, kuliah kami, kehidupan perekonomian kami, keuangan kami, pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami pun Kau jaga Tuhan. Kau berkati mereka yang terkena imbas dampak corona COVID, Tuhan Kau sembuhkan dengan sempurna. Kau juga berkati juga pemerintahan kami Tuhan, bangsa kami Indonesia, berkati Jokowi, berkati seluruh menterinya Tuhan, berkati seluruh TNI, ABRI, berkati seluruh rumah sakit beserta para medis, dokter, dan perawatnya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan ekstra yang datang daripadamu. Sukacita, hikmat, akal budi, kekuatan yang daripadamu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami percaya rancangan-Mu tetap rancangan yang indah. Rancangan tetap sukacita, rancangan kesehatan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua ini menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang baik. Mari kita semua katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Pak Iva. Thank you teman-teman. Thank you semua. Buat yang nonton. Stay safe at home. Happy holiday. Enjoy. Enjoy. Tetap optimis. Sehat semua. Semangat. Ya. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap taati aturan pemerintah. Dan oke. God bless you. Sampai ketemu lagi di konten-konten. Bye. 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 Bye.